Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EHC Indonesia Official, channel yang membahas hipnosis, hipnoterapi, pengembangan diri, serta hiburan. Sebelum kita mulai videonya, silakan teman-teman klik like, subscribe, dan share video ini agar kami terus berkarya dan dapat mendapat manfaat. Sahabat, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mantan penderita anxiety yang kebetulan dia tidak tinggal di dekat dari kantor EHC. Ya, beliau seorang pekerja yang merantau di Pulau Kalimantan, tepatnya di kota Banjarmasin. Mengalami anxiety sudah lama dan memutuskan untuk hipnoterapi dengan kami melalui video call. Banyak pertanyaan kepada saya, apakah hipnoterapi jarak jauh itu efektif? Nah, kita saksikan kisah dia seperti apa sampai selesai. Oke, kali ini kita sudah berada di Zoom dan kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya sama seorang yang tadi saya katakan. Siapa dia? Yuk kita ngobrol-ngobrol sama dia. Oke teman-teman, kali ini kita bersama Mas Widjan yang berasal dari Banjarmasin ya. Oke Mas Widjan, boleh memperkenalkan diri sambil ngobrol-ngobrol di sini. Oke. Ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Imam. Semangat pagi, selamat sore. Saya Widjan dari Kalsel ya, tinggal di Banjarmasin. Saya ini salah satu karyawan swasta saya kerjanya di Kalteng, jadi tinggal di Banjar tapi kerja di Kalteng. Benar mandir tuh, benar mandir berarti ya. Gimana? Kasal Kalteng ya. Iya, jadi mondar mandir Mas, dari Kalsel, Kalteng tiap hari itu Mas Imam. Nah, nih Mas Widjan ini kan boleh cerita ya. Waktu pertama kali Mas Widjan menghubungi saya itu kan mengalami anxiety Mas ya. Itu separah apa sih Mas? Ya. Jadi kalau mau cerita sih awalnya sih dulu ya karena saya merasa pertama kali menderita itu saat ya ayah saya nggak ada ya Mas ya, ayah saya meninggal terus gak lama saya kayak ya merasa bahwa saya akan seperti dia gitu ya. Jadi setiap hari itu saya kena serangan panik gitu, efeknya ke fisiknya tuh sakit perut, terus sesak napas itu yang paling berat. Itu saya setiap hari itu hampir 3 kali saya kena sesak napas. Saya mau berangkat kerja itu udah sesak napas, di jalan itu saya sering berhenti, terus merasa bahwa mungkin saya nggak lama lagi mau mati ini, karena ya saya nggak bisa nahan apa yang saya rasakan tuh ya sesak ya, dada saya kayak berat gitu. Saya mau ngambil narik napas panjang itu nggak bisa. Jadi napasnya itu pendek-pendek Mas Oke, awalnya. Iya. Udah berapa lama sih? 6 bulan waktu itu ya? Lebih hampir setahun itu Mas. Setahun. Saya menderita lama, iya. Setahun itu saya tanpa pengobatan. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya saya pasrah aja. Saya tahunya itu malah dibilang sempat sama dokter, mungkin ada gejala jantung, itu yang bikin saya tambah parah. Oh, kacau. Ada gejala jantung. Oke. Ya, saya kaget, nggak normal lah bilangnya. Sempet kayak gitu itu yang bikin saya tambah panik ya. Terus ya setiap hari saya ngalami itu ya, sesak napas ya, sakit perut ya, pengen pingsan ya, semacam-macam lah Mas Imam. Itu setiap hari itu selama 1 tahun itu nggak enak-enak itu saya ngerasa. Nyaman ya? Terus gimana? Iya ya, nggak nyaman pada selama setahun itu. Oh, kalau sampai jadi saya mungkin saya mau udah bunuh diri kan itu. Iya, itu paling nggak nyaman tuh. Saya mikirnya malah, aduh, saya mungkin neraka dunia itu ya itu anxiety sama itu apa ya? Gabungan antara GERD sama anxiety itu udah ngeri sekali. Gado-gado rasanya, gado-gado aja rasanya. Banyak hal yang hilang dari situ Mas Imam. Jadi kalau saya flashback ke belakang itu ya banyak hal yang hilang lah dari
setahun yang saya alami itu apa ya? Bingung lah kalau saya ceritakan itu detailnya itu Mas. Saking bingungnya Sulit gitu ya. orang Itu bisa. Mas Bimo juga pernah cerita juga ya waktu nyetir hampir nabrak ya, gara-gara anxiety. Iya, jadi itu tiap hari Mas. Jadi saya tuh nyetir itu sudah nggak mikir di jalan. Saya cuma bentar lagi mati aja. Saya tiap karena saya nyetir itu sambil sesak napas. Jadi saya nyetir itu saya bawa ada fresh care ya, eh, apa kayak minyak angin itu. Jadi saya kayak ngambil napas itu nggak bisa Mas. Saya ditolong orang di tengah jalan, ngapain Pak? Wah saya mau pingsan kali Pak. Terus dikasih minum air hangat sama orang. Ya, saya berhenti lama, kadang di masjid, kadang pokoknya ya setiap hari lah itu Mas. Hampir setiap hari itu kayak saya rasakan. Hampir nggak ada hari nggak tanpa sesak napas itu nggak ada. Hampir setiap hari itu yang saya heran. Dan itu ya apa ya siklusnya itu berulang-ulang gitu. Sehari itu 3 kali gitu, nggak hanya cuman sekali. Kalau cuman sekali itu aduh rasanya pengen wah kayaknya enak banget lihat orang-orang pada ngerokok, pada ngirup udara segar, terus jalan enak, apa enak, lihat makan enak itu lah. Gitu. Cuman ya saya tetap berusaha sih Mas, karena saya punya tanggung jawab keluarga di rumah ya tetap saya berangkat kerja. Karena saya sering lihat di video, bahkan orang yang kena seperti saya itu sama sekali dia nggak mau kerja, maksudnya di rumah aja sampai 7 tahun, 8 tahun. Soalnya di tempat saya sini ada Mas yang kayak gitu, sampai 8 tahun itu dia cuma di rumah aja, ya nggak dilawan maksudnya. Ya, Nah, saya coba untuk akhirnya Mas Gideon itu ketemu di channel saya ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. ya jadi Dua kali terapi Mas ya. Dua kali terapi ya. Dua kali jadi Mas. saya itu gini, gini Mas Imam, saya kan logika saya coba jalankan lah. Masa orang kena kalau orang kena penyakit jantung apa enggak dari kemarin matinya nggak usah nunggu setahun. Ini kok bertahun-tahun saya menderita sesak napas nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau saya kena penyakit jantung apa apa ya wis mungkin 3 kali serangan udah selesai saya. Tapi kok ini saya bertahan setahun luar biasa kan? Saya coba searching di YouTube, searching apa yang terjadi apa. Ternyata saya ketemu nih, ketemu afirmasi ya. Salah satunya yang punya Mas Imam ya. Saya coba satu-satu lah, nggak ada di channelnya Mas Imam. Cuman setelah saya dengarkan berulang kali ternyata yang masuk ke apa ya logika saya sama yang bisa diterima sama saya itu ya salah satunya punya Mas Imam itu. Makanya saya setiap hari saya dengarkan kan. Akhirnya saya tertarik. Terus saya WA sampean. Nah, minta tolong Mas, bisa nggak saya dibantu? Nah, gitu. Nah, ini buat teman-teman tahu ya. Saya membuat audio hipnoterapi afirmasi itu memang merancang nggak sembarangan. Salah satunya Mas Gideon ini banyak audio hipnoterapi berseliweran di YouTube loh banyak. Tapi memang saya merancang khusus buat penderitaan CEP. Nah, ini salah satunya Mas Gideon. Waktu selesai terapi gimana tuh Mas perasaannya? Ya. Terapi pertama, kalau nggak salah 2 kali ya Mas waktu itu ya? 2 kali atau 3 kali sih lupa. 3 kali Mas. 3 kali ya? 3 kali saya. Nah, 3 kali kalau nggak salah lupa. Pas pertama kali selesai terapi itu gimana nih kondisinya? Boleh cerita nggak sama teman-teman? Ini gini, kalau pertama kali saya terapi sama Mas Imam, saya ketiduran tuh. Disuruh Mas Imam pegang kepala terus saya tiba-tiba kayak ketiduran aja. Terus kayak merasa apa ya kayak ya itu maksudnya ada nyaman rasanya agak tenang gitu. Biasanya kan selalu ada apa rasa takut dia Mas Imam ya. Saya sendiri aja takut gitu. Waktu itu ya saya merasa nyaman gitu. Terus tapi tetap ada Mas, maksudnya ada sensasi masih setelah terapi itu ya 1 kali itu masih di jalan tuh kadang muncul tapi kadang hilang. Ya, maksudnya masih bisa dikendalikan. Tahu nanti perasaan saya jadi enak. Terus
yang bikin nyaman sih setelah 2 kali. Masa setelah 2 kali itu udah confident saya nyetir, udah enak. Udah ketawa-tawa lagi Nggak kayak dulu apa-apa. ya. Iya, maksudnya bisa. Ya maaf ya, kemarin saya sempat ngerokok sih maksudnya. Santai aja Iya, kita sambil ngerokok, ya udah berat. di sini. Nah ini buat teman-teman sebenarnya yang saya pernah katakan di status saya sih. Jadi anxiety itu sebenarnya yang kita ketahui itu sebenarnya penyakit buatan kita loh yang ngebuat gitu loh. Anxiety itu bisa dimatikan bener. Kalau misalnya orang kena serangan jantung 3 kali kena udah bener lewat, ya kan ya Mas Bidan ya. Tapi ini hampir setahun, udah setahun lebih, kok kondisi sehat-sehat aja, gitu. Ini sebenarnya gejala psikosomatis. Jadi penyakit buatan kita yang ngebuat penyakit itu gitu loh. Dan untungnya Mas Fidan ini bisa mengendalikan. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami anxiety sebenarnya nggak masalah, nggak usah takut, bisa sembuh. Ya, nyatanya sekarang Mas Fidan udah ceria ya kan, udah cerah lagi. Lagi libur sekarang ya Mas ya? Bulan ya? Ya, alhamdulillah. Saya udah bisa makan lombok lah sekarang Mas. Bandel lah sudah ya. Udah kayak dulu lagi, ketawa-tawa lagi, kumpul sama keluarga lagi, udah enak ya kan. Nah itu salah satu manfaat dari hipnoterapi sebenarnya. Jadi Mas Fidian ini salah satu klien yang bilang jarak jauh, kita jarak jauh Mas ya, kita nggak ketemu fisik loh. Ya, kita nggak pernah ketemu. Nggak ketemu fisik. Mas Fidian di Pulau Kalimantan, saya di Pulau Jawa. Ya kan, tapi dengan teknologi video call ya alhamdulillah Mas Firjan sudah bebas ya. Jadi ini pertanyaan buat teman-teman, apakah hipnoterapi jarak jauh itu efektif? Efektif banget. Efektif. Salah satunya Mas Firjan. Sebenarnya ada beberapa klien saya, ada yang dari Malang gitu kan, ada yang dari Jambi juga ada gitu. Jadi teman-teman yang masih ragu tentang hipnoterapi jarak jauh ya ini boleh ngobrol-ngobrol sama Mas Firjan. Ya. Salah satu klien saya ya, kalau ya kan? Nah, sekarang sudah bisa mengendalikan anxiety-nya. Ya Mas ya. Salah satu treatment saya tuh yang saya berikan ya. Ketika treatment ya kan, ketika pas anxiety-nya muncul lagi, udah tahu, udah tenang, udah bisa ngendaliin. Gitu ya Mas ya. Ya, poin pentingnya adalah bersyukur aja sih Mas Imam. Seperti yang teman bilang kan, apa-apa disyukuri aja, nggak usah dibuat susah lah. Ya kan? Betul. Poin pentingnya itu sih kalau saya. Jadi syukurnya. Nah, itu teman-teman nih. Jadi sebenarnya nggak usah takut lah tentang gue kena anxiety udah lama Mas, baru 2 bulan 3 bulan. Ini yang udah setahun loh. Ini nyetir hampir nabrak. No. Banyak sebenarnya gejala anxiety gitu kan. Sudah bertahun-tahun pun bisa sembuh. Dan dengan catatan teman-teman itu ada niat dan kemauan mau berubah dan mau sembuh seperti sedia. Ya. Karena itu yang kedua, teman-teman juga tahu setelah saya terapi itu lakukan treatmentnya. Nah ini Mas Fijan salah satu yang menjalankan treatment dari saya. Ada juga nggak Mas anxiety yang nggak sembuh? Ada. Ini yang bandel dikasih treatment nggak mau dijalanin. Alasan lama saya sibuk lah, Mas saya inilah. Lah nyatanya Mas Fijan bisa kok kerja full ya Mas ya. Dengan satu-satu ya. Iya, saya kerjanya hampir 12 jam. Hampir 12 jam nyatanya bisa sembuh. Nyatanya bisa sembuh. Artinya memang tidak ada alasan. Semua kemauan itu ada di diri kita sendiri, gitu loh teman-teman ya. Jadi buat yang nonton, ya, buat yang nonton, ya, ini sekarang udah ketawa-tawa dong. Udah bisa ngopi lagi, udah merokok lagi Mas ya. Nah, kalau ngopi emang saya enggak sih Mas Imam. Saya enggak terlalu seneng sekarang ngopi, nggak tahu kenapa. Kalau ngerokok masih sih. Apa-apa sih bebas-bebas aja sih ya. Dan jarang ngopi, lebih suka ngeteh saya. Nanti mungkin kalau insya Allah kita ada waktu, ada umur, mungkin bisa ketemu fisik kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Siap Mas Imam. Gampang aja. Ada di Pulau Kalimantan, saya di Pulau Jawa. Nah, teknologi itu tidak ada ya, tidak mungkin teman-teman. Jadi intinya adalah tetap semangat bagi Anda yang menderita anxiety. Pasti bisa sembuh. Pasti. Ya. Karena pasti itu. Nah, di video ini, Anda bisa lihat di video ini, tadi klik aja. Itu ada klien saya yang sudah bolak-balik UGD.
Bolak-balik UGD hampir pasang ring jantung loh, ya kan? Hampir pasang ring jantung, ya kan? Sekitar 3 atau 4 kali terapi sekarang udah nggak pasang ring jantung. Usianya 50 tahunan, masih muda loh. Umur berapa Mas Widya? Sekarang Nah, umur berapa? saya malu nyebutin umurnya. 30-an lah ya. 30-an 5. Ah, 30-an. Masih segar. Saya umurnya sudah hampir 60 tahun. Kena anxiety. Kena anxiety. Iya, kalau itu Hampir 60 tahun kena anxiety. Jadi itu tidak mengenal umur. Gitu. Dan sekarang sudah sehat lagi. Ya, teman-teman jadi nggak usah takut lah. Ya, tetap semangat jalankan treatment-treatment yang saya berikan. Ada di video-video saya. Termasuk audio hipnoterapi, ada juga afirmasi. Jadi memang audio dan afirmasi yang saya rancang ini memang khusus buat penderita yang masuk secara logika. Ya, karena banyak audio terapi yang mungkin nggak masuk logika. Oke, Mas Widyan, thank you nih atas waktunya. ya. Mau ini nggak disampaikan lagi nggak teman-teman pesan-pesannya buat para penderita yang lagi nonton ini? Ya, saya sih pesannya untuk teman-teman yang masih dalam zona kecemasan ya, harus tetap semangat ya, berusaha, jangan lupa untuk tetap bersyukur ya, Mas Imam ya. Itu poin penting kalau saya. Nah, mungkin itu aja sih. Bisa didengar teman-teman. Semua pasti bisa itu. Nggak mungkin nggak. Ya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Thank you Mas Widya. Bye. Ya.